Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang memampukan kami, yang menolong kami, yang membela kami, yang berperkara atas hidup kami. Sebab Engkaulah Allah yang layak terima pujian, Engkau Allah yang layak terima pengagungan. Dimanapun kami berada, kami percaya hari ini, malam hari ini akan menjadi malam perjumpaan kami dengan Tuhan. Karena kami tahu, tatkala kami memuji Tuhan, tatkala kami menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan berperkara atas hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Yesus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Tangan-Mu yang kuat, itulah yang memegang kami, sehingga apapun badai hidup yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu kami akan cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Karena malam hari ini secara khusus kami boleh mengadakan ibadah fasting prayer, di mana sepanjang hari ini kami mengambil waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa mencari wajah Tuhan. Kami rindu ada terobosan dalam hidup kami. Kami rindu ada kemajuan rohani dalam kehidupan kami. Kami rindu ada perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kami, karena kami percaya hidup kami milik Tuhan. Hidup kami kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang membela perkara-perkara kami. Tuhanlah yang menolong setiap jalan-jalan hidup kami. Karena itu Bapa yang baik, hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami bukan hanya sekedar menyaksikan, kami bukan hanya sekedar menonton, tapi kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dalam ibadah kami mendapatkan kekuatan, karena kami mendengarkan firman-Mu. Dan secara khusus kami rindu kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus merapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga malam hari ini kami mengalami kuasa Allah. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit dijamah dan disembuhkan, kami yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dilepaskan. Di dalam nama Yesus, bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami, kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebab di malam hari kita boleh diberikan kembali kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita lalui hari ini dalam pertolongan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang memampukan kita untuk menyelesaikan hari ini dan menutupnya dengan ibadah atau sukacita. Bahkan secara khusus teman-teman yang mengambil waktu berpuasa, saya percaya hal-hal dahsyat, perkara-perkara dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagian kita tetap terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Teman-teman yang belum mengikuti ibadah puasa, ayo latih diri kita, belajar ya kan. Karena saya lihat di grup-grup WhatsApp kita, di komunitas doa pagi kita punya grup WhatsApp. Ada beberapa yang mengatakan akan mulai berpuasa minggu depan. Saya mendorong, saya mensupport setiap kita. Ayo umat Tuhan, belajar lakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Perkara-perkara dahsyat kepada Tuhan kita kerjakan, karena ini kerinduan kita. Di tahun 2022 kita sudah menginjak di bulan kedua. Kita rindu bulan-bulan selanjutnya di tahun 2022 ini kita lihat perkara-perkara dahsyat. Kita lihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, Tuhan saya dahsyat, maka hidup saya harus penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Amin saudara. Yes. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita sebelum kita akan berdoa. Buat setiap pokok-pokok doa kita yang saya sudah ingatkan bahwa kita akan menulis formulir doa, ya kan. Setiap hari Jumat kita akan bawa di altar kudus Tuhan secara khusus, ya kan. Sehingga ada begitu banyak kesaksian yang saya dengar melalui grup-grup WhatsApp yang ada, bahwa satu persatu dicoret gitu kan. Jadi selalu saya sampaikan begini, ada pokok doa yang tertulis di dalam selembar kertas yang kita tuliskan, pokok-pokok doa kita yang setiap hari Jumat secara khusus kita puasakan, kita doakan. Dan kalau sudah dijawab kita coret.
Kalau ada pokok doa yang baru, kita tuliskan lagi. Ada yang dijawab, kita coret. Pokok doa yang baru, kita tuliskan lagi. Dan kita percaya perkara-perkara dahsyat akan kita lihat. Dan sungguh ketika kita melihat formulir doa, wow, sungguh Tuhan berperkara dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa kita tunggu-tunggu. Satu persatu. Tuhan jawab doa kita tepat pada waktunya. Karena itu pastikan formulir doa yang sudah tertulis, pokok-pokok doa saudara siapkan, karena nanti akan saya doakan bersama-sama. Iya kan? Hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Lukas pasal 4. Dengar baik saudara dikasih dalam Tuhan. Kita yang sampai saat ini punya pergumulan, tulis saja. Pokok-pokok doa kita tulis saja. Apa yang menjadi kerinduan saudara, tulis saja di selembar kertas ini. Ya kan, ini yang menjadi pokok-pokok doa kita. Kita bawa di altar kudus Tuhan, kita doakan ya. Lukas 4 ayat yang ke-18 dan ayat 19. Alkitab bilang begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Lihat, sama-sama bilang sama saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya orang yang diurapi Tuhan. Ayo, sama-sama bilang sama saya orang yang diurapi Tuhan. Kapan kita diurapi Tuhan? Ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kapan Roh Allah ada dalam kehidupan kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Karena tidak seorang pun yang dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak karena Roh Kudus. Karena itu kita mau pastikan kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita bangga. Ya kan, kita bangga berkata saya orang yang diurapi Tuhan. Dasarnya apa? Karena Roh Allah ada pada saya. Alkitab jelas katakan kita ini adalah bait kudus Allah, tempat kediaman Allah, tempat di mana Roh Allah berdiam. Jadi kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, jangan pernah bilang saya emang nggak mampu, pendeta, saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Ingat, engkau bukan orang biasa-biasa, engkau orang yang diurapi. Haleluya. Engkau orang yang diurapi, dan orang yang diurapi adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang bagian kita adalah menyadari saya adalah orang yang sudah diurapi. Dari mana dasar saya diurapi? Karena Roh Allah ada dalam hidup saya. Dari mana saya tahu Roh Allah dalam hidup saya? Karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Allah, Roh Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Roh Allah, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Jadi Tuhan mengurapi seseorang bukan untuk iseng-iseng berhadiah, ada tujuan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Allah ada dalam kehidupan kita dan kita jadi orang-orang yang diurapi. Ada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada tujuan Allah. Sama-sama bilang sama saya, dalam hidup saya ada tujuan Allah. Amin. Kita diselamatkan karena Tuhan punya misi. Untuk apa kita diurapi? Alkitab katakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Lihat sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika kita diurapi dengan Roh Allah, maka Tuhan mengutus kita. Sama-sama bilang sama saya diutus Tuhan. Ketik lagi di kolom komentar, saya diutus Tuhan. Haleluya. Kenapa saya ingatkan seperti ini? Bahwa kita adalah orang-orang diutus Tuhan, agar kita menyadari saya hidup di dunia ini ada tujuan. Betul ada masalah, tapi saya nggak boleh menggagalkan rencana Tuhan karena masalah ini. Betul masih ada pergumulan, tapi dengan pergumulan ini saya nggak boleh menggagalkan visi Tuhan atas hidup saya untuk diutus olehnya. Karena kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang diurapi, yang diutus oleh Allah. Ia telah mengutus aku.
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berarti kita hidup ada vision, ada visi, ada tugas yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita seringkali hanya fokus kepada masalah. Karena ini permainan licik iblis. Iblis mau kita gagal fokus, sehingga fokus kita bukan lagi kepada panggilan kita untuk diutus oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diurapi, maka kita diutus. Tapi karena masalah yang tadinya memperlengkapi kita, nanti kita akan belajar sampai sana. Masalah memperlengkapi kita, justru kita melihat masalah sebagai batu sandungan yang akhirnya lupa dan terfokus kepada masalah. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa saya punya tujuan. Betul masih ada masalah, tapi masalah saya Tuhan akan selesaikan. Tugas saya mengerjakan apa yang menjadi panggilan saya, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu sebabnya ketika Yesus akan terangkat ke sorga, ada yang kita kenal sebagai amanat agung. Dan itu berlaku bukan hanya untuk pendeta-pendeta, bukan hanya untuk penginjil-penginjil, bukan hanya untuk anak-anak sekolah teologi, tapi untuk setiap kita yang menerima Yesus. Kita adalah orang-orang yang diurapi dan siap diutus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi liciknya iblis menggagalkan dengan cara apa? Kita fokus kepada masalah kita. Kita hanya fokus kepada penderitaan kita. Kita hanya fokus kepada kegagalan-kegagalan kita. Kita fokus kepada kekurangan-kekurangan kita. Kita lupa bahwa Tuhan pasti memperlengkapi saya ketika saya mau. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, Yesaya bilang begini, Tuhan bilang begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan tidak cari orang yang jago, orang yang bisa segala sesuatu. No, Tuhan cari orang yang mau. Karena sekalipun kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, asalkan kita mau, Tuhan perlengkapi. Siapa Musa? Musa banyak kekurangan. Musa bilang, saya tidak petah lidah, saya tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan bilang, aku akan memperlengkapi kamu dengan Harun. Bahkan kita lihat Yesaya, Yeremia, dipakai Tuhan dengan kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasannya. Itu sebabnya seharusnya kita menyadari kelemahan kita bukanlah halangan buat Tuhan mengutus saudara dan saya. Kegagalan-kegagalan kita bukanlah halangan untuk kita diutus oleh Tuhan. Karena itu pastikan kita mau dulu. Tuhan, ini aku mau. Aku siap diutus. Betul aku punya masalah. Ini yang selalu saya bilang berulang-ulang. Masalah saya, pergumulan saya, itu Tuhan yang akan bela, itu yang Tuhan akan tolong. Tapi masalah orang lain, pergumulan orang lain, ada kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, diutus oleh Tuhan, kalau kita hanya sibuk ngurusin masalah kita, kita sibuk ngurusin apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Akhirnya sampai Tuhan Yesus datang, kita hanya terus berkutat pada masalah. Padahal Tuhan bilang, ada aku yang menyelesaikan masalahmu. Bagian kamu melangkah, bagian kamu bertindak, bagian kamu bantu orang, bagian kamu tolong orang. Cuma seringkali kita gagal fokus, saudaraku.
Jadi saya pelajari kekristenan itu tidak bisa terlepas dari pemberian hidup. Yesus memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Yesus memberikan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya. Berarti Yesus sedang mengajarkan bahwa kita harus memberi hidup kita, kita harus memberi diri kita untuk dipakai oleh kerajaan Allah. Dimanapun, saya nggak bilang semua orang harus jadi pendeta, no. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, engkau pengusaha, engkau seorang guru, engkau seorang ibu rumah tangga, engkau seorang pedagang, kerjakan seperti untuk Tuhan. Bawa kerajaan sorga di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara berada. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, orang ketemu kita jadi merasa damai, menikmati hadirat Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Disitulah kita sudah menjadi apa? Menjadi utusan-utusan Tuhan, ditempatkan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Karena itu pastikan jangan hanya fokus kepada masalah kita, jangan hanya fokus kepada kekurangan, keterbatasan kita. Tuhan dengan mudahnya memperlengkapi hidup kita. Tuhan dengan mudahnya mau memakai hidup kita, asalkan kita mau memberi diri. Engkau sehebat apapun, kau secanggih apapun, kau sepintar apapun, kau sekaya apapun, kalau memang kau gak punya hati untuk mau melayani Tuhan, mau diutus oleh Tuhan, Tuhan gak bisa pakai engkau. Tapi sebaliknya, engkau punya kekurangan apapun, engkau punya keterbatasan seperti apapun, engkau tidak hebat dalam segala sesuatu, tapi engkau punya hati yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan bisa memperlengkapi kita. Pastikan setiap kita mau diutus. Pastikan setiap kita mengerti, Tuhan, ini aku, utus aku. Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku hanya fokus kepada masalahku. Aku hanya menangisi pergumulan-pergumulan hidupku tanpa aku lupa, sehingga aku lupa menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Ada Tuhan buat masalah saudara dan saya. Ada saudara dan saya untuk masalah orang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20 bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Rasul Paulus menyadari, aku ada saat ini sebagaimana aku ada, bukan karena aku, tapi karena Kristus yang hidup dalam aku. Bukan sampai di situ aja, Rasul Paulus selanjutnya bilang begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Rasul Paulus menyadari, Yesus sudah mati buat hidupku, Yesus sudah berkorban buat hidupku. Sekarang bagianku apa? Aku mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. Karena aku percaya. Jadi begini saudara, kita mesti ngerti kenapa Tuhan memberikan hidupnya buat kita, agar kita mengikuti contohnya, mengikuti teladannya, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, kembali lagi saya ingatkan dan terus akan saya ulang-ulang saudaraku, saya tidak mengajak semua orang untuk jadi pendeta, tapi dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Jadilah hamba-hamba Kristus yang menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran di muka bumi ini. Apapun statusmu, latar belakang, pekerjaan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Sehingga sama perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, perkataan itu juga kita ingatkan kepada kita, bahwa kita hidup namun bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Sehingga akhirnya kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saya pelajari begini, karena Tuhan mau pakai hidup kita, pastikan Tuhan ingat hal ini saudara. Tuhan mau pakai hidup kita, karena itu Tuhan mengurapi kita. Ya, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, karena itu Dia perlengkapi hidup saudara dan saya. Karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka yang pertama bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Maksudnya apa? Jangan terlena dengan pergumulan kita. Karena ketika kita mulai terlena dengan pergumulan kita, kita akan semakin terpuruk dan tenggelam
Lihat kisahnya Petrus. Ketika Tuhan Yesus bilang sama Petrus keluar dari perahu, Petrus keluar dari perahu, maka Petrus berjalan di atas air, di atas badai. Petrus berjalan. Tapi ketika dia mulai goyah, dia mulai melihat masalah. Wah, di depan saya ada badai, di depan saya ada angin besar, di depan saya ada angin ribut, di depan saya ada ombak yang besar. Disitulah Petrus mulai tenggelam. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita, izinkan saya ingatkan hal ini, masalah itu akan semakin besar. Karena apa? Karena kita mulai fokus kepada masalah itu. Coba sekarang kita alihkan pandangan kita. Betul masalah ada, tapi saya nggak mau fokus kepada masalah. Karena saya tahu masalah ini Tuhan pasti tolong. That's it, faith. Itu iman. Saya tahu saya punya masalah, tapi saya percaya masalah itu Tuhan pasti tolong. Kenapa? Karena aku sudah serahkan masalah ini dalam tangan Tuhan. Dengan cara apa? Saya berdoa. Itu sebabnya kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap masalah kita, agar Tuhan berperkara buat masalah kita. Tapi kalau kita hanya fokus saja masalah kita, kita lihat aja suami kita yang kepala batu, kita lihat aja istri kita yang keras kepala, kita fokus saja kepada sakit penyakit kita nggak akan pernah beranjak dari situ. Sampai kapan? Selama-lamanya. Karena kita fokus, kita nggak akan pernah bisa kerjakan hal yang lain. Karena kita akan fokus di sana. Karena itu pastikan bangkit menjadi teranglah. Ini saatnya anak-anak Tuhan buat sesuatu. Ini saatnya anak-anak Tuhan bangkit dari keterpurukan. Betul kita punya masalah, tapi saya percaya masalah saya sudah Tuhan selesaikan. Itu iman, saudara. Sama-sama bilang sama saya percaya masalah saya sudah Tuhan selesaikan. Ketik di kolom komentar, masalah saya sudah selesai sama Tuhan. Ayo, kita buat langkah profetik. Ketik di kolom komentar, masalah saya sudah selesai di tangan Tuhan. Kita buat langkah profetik. Amin. Agar kita nggak fokus kepada masalah itu. Kita mau bangkit. Kita ingat Tuhan mau pakai hidup saya. Kalau Tuhan pakai hidup saya, maka saya dipersiapkan. Kalau Tuhan pakai hidup saya, maka saya diperlengkapi. Kalau Tuhan pakai hidup saya, maka masalah saya Tuhan akan tolong. Tuhan akan bela saya. Haleluya. Jadi yang pertama, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka bangkit dan menjadi teranglah. Yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka jangan batasi kuasa Tuhan dengan caranya memakai hidup kita. Sebagian kita akan berkata, bagaimana Tuhan bisa pakai hidup saya? Saya hidupnya ada latar belakangnya hancur, pendeta. Saya nggak pandai ngomong, saya nggak pandai bercerita. Apa yang Tuhan mau pakai dalam kelemahan-kelemahan saya? Dia Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita mau nggak? Itu dulu. Jangan batasi. Selama kita mau, selalu pasti Tuhan buat sesuatu. Iya kan? Musa juga menanyakan sesuatu sama Tuhan. Kalau bangsa Israel tanya, bagaimana saya menjawabnya Tuhan? Apa yang di tanganmu, kata Tuhan? Tongkat. Tuhan pakai tongkat itu. Tuhan tidak cari apa yang tidak ada dalam hidup kita untuk memakai hidup kita. Tuhan cari apa yang ada dalam hidup kita untuk memakai hidup kita. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, karena Tuhan mau pakai hidup kita, jangan batasi kuasa Tuhan dengan caranya memakai hidup kita. Izinkan Tuhan berkati. Yang penting kita mau dulu. Yang penting kita mau dulu. Sehingga akhirnya kita berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan pakai hidupku, perlengkapi hidupku. Ya, jadi yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka jangan batasi Tuhan dengan caranya Tuhan memakai hidup kita. Yang ketiga, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka yang ketiga, percaya. Sama-sama bilang sama saya mesti percaya dulu. Apa yang saya mesti percaya? Percaya jika Tuhan mau pakai hidup kita, maka Tuhan pasti perlengkapi dan pasti sertai kita. Kalau Tuhan mau pakai hidup seseorang untuk menjadi alatnya, saya mau pastikan Tuhan pasti perlengkapi, dan bukan cuma diperlengkapi, Dia sertai kita. Kalau saudara diutus oleh pimpinan saudara ke satu tempat, ke satu daerah yang saudara belum pernah pergi ke sana, saya mau tanya sama saudara, apakah pimpinan saudara akan mensupport saudara? Pasti. Kenapa? Karena Dia yang utus saya ke tempat tersebut. Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan melebihi daripada pimpinan saya. Dia utus saya Dia utus saya untuk menjadi alatnya.
Dia utus saya untuk memperlengkapi saya, sehingga akhirnya kemanapun dia mau utus saya, dia pasti perlengkapi saya. Bukan hanya dia perlengkapi dengan apa yang menjadi keperluan kita, dia juga menyertai. Yosua memiliki ketakutan ketika dia harus menggantikan Musa, pemimpin yang besar, menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel. Yang dia tahu, yang Yosua tahu, bangsa ini tegak tengkuk, bangsa ini kepala batu, bangsa ini susah diatur. Tapi dia mau, makanya Tuhan perlengkapi dia. Hari ini juga kata Tuhan, aku akan membuat namamu besar di mata bangsa Israel. Lihat saudara, kalau kita mau ya, maka kita harus percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya bahwa Tuhan pasti memperlengkapi dan Tuhan pasti menyertai. Amin. Tuhan pasti persiapkan dong. Gak mungkin dia pakai hidup kita tapi dia gak mempersiapkan kita. Nah, bagaimana dia mempersiapkan kita? Dia mempersiapkan kita dengan berbagai macam masalah. Untuk apa? Untuk memurnikan hati kita. Dia pakai kita, dia persiapkan kita terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita, sehingga kita jadi orang-orang yang tahan uji, nggak gampang baper. Sehingga ketika kita melayani sesama kita, dia nggak terima Yesus, it's okay. Bagian saya kerjakan, saya layani. Tapi untuk urusan menerima, itu karya Roh Kudus. Akhirnya kita diuji dulu, kita dibentuk dulu, karakter kita dimurnikan dulu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang memperlengkapi kita. Dengan apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan pergumulan. Untuk apa? Supaya kita bisa sharing ke orang lain dan mengatakan, Tuhan melepaskan saya dari masalah saya. Maka saya percaya Tuhan pasti melepaskan engkau dari masalah. Karena kita sudah terlebih dahulu mengalami, maka kita bisa bersaksi. Makanya dalam grup ini, secara khusus dalam komunitas doa pagi ya saudara kita dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk bersaksi. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, bersaksi. Ada pergumulan, ada masalah, bersaksi untuk didoakan. Tapi kalau kita melihat mengalami kelepasan, mengalami pertolongan Tuhan, bersaksi agar orang lain yang punya masalah turut dikuatkan. Belajar untuk ringan mulut, untuk bersaksi. Jangan malu bersaksi. Karena ketika kita bersaksi, Tuhan dipermuliakan, iblis dipermalukan. Dengan kesaksian kita banyak orang dikuatkan. Dengan kesaksian kita banyak orang boleh mengalami kuasa Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pemberian hidup. Dan kita percaya Tuhan mau pakai hidup kita. Karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka yang pertama, bangkit dari setiap masalah pergumulan kita. Masalah pergumulan kita ada Tuhan yang menolong. Jangan fokus dalam masalah pergumulan kita, jangan fokus di sana. Karena ketika kita fokus di sana, kita lupa bahwa kita sedang dipakai oleh Tuhan, kita sedang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi karena kita terlalu fokus pada masalah pergumulan kita tidak menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka jangan membatasi kuasa Tuhan dengan caranya memakai hidup kita. Caranya bagaimana Tuhan pakai hidup kita, itu urusan Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita adalah mau. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan perlengkapi aku, Tuhan persiapkan aku. Maka Tuhan akan pakai kita dengan cara-caranya yang ajaib. Yang ketiga, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka percaya, jika Tuhan mau pakai hidup kita, maka Tuhan memperlengkapi dan menyertai kita. Bagaimana Tuhan memperlengkapi, menyertai dan membentuk kita untuk dipakai oleh Tuhan? Melalui setiap pergumulan, melalui setiap masalah. Kita didewasakan, kita dimurnikan, dan masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi kesaksian buat orang lain, untuk orang lain dikuatkan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka Tuhan akan mempersiapkan dan membentuk kita terlebih dahulu. Dia didik kita, dia dewasakan kita dengan cara-caranya yang ajaib. Itu sebabnya tugas kita adalah siap dimurnikan. Sama-sama bilang sama saya siap dimurnikan. Bagaimana kita dimurnikan? Dengan firman. Makanya Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, kamu sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Makanya setiap hari saya bagikan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya dalam ibadah doa pagi, tapi dalam renungan setiap hari. Saya bagikan renungan singkat melalui program Bible and Coffee di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara dikasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat di sana. Sehingga akhirnya kita terus ditanam dalam firman. Ada dasar yang kuat.
untuk kita mengiring Tuhan, untuk kita menghadapi setiap pergumulan. Gak gampang digoyang, karena dasar kita bukan keadaan, dasar kita firman. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau pakai hidup kita, maka Tuhan harus mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang matang, dewasa dalam iman, sehingga ketika diperhadapkan dengan masalah, kita kuat. Kenapa? Karena saya tahu masalah saya ada Tuhan yang menyelesaikan, masalah orang lain ada saya yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ingat, hari ini kita dapat firman, Tuhan mau pakai hidup kita. Amin. Roh Allah ada padaku, karena itu Dia mengurapi aku, Dia mengutus aku, saudara dan saya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kasih karunia dari Tuhan Yesus buat semua orang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan menyelamatkan kami, karena Tuhan punya tujuan. Tuhan menyelamatkan kami karena Tuhan punya visi yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari hari ini, karena itu Tuhan tolong kami, sehingga kami memahami apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, kami lakukan, kami buat apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami diingatkan menjadi Kristen. Berarti kami harus memberi diri sama seperti apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau memberi hidupmu bagi kami, mati bagi kami, menyelamatkan kami. Maka hari ini kami mengatakan hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus, karena hidup kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan hari ini kami menyadari kami mau dipakai oleh Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, engkau yang mau memberi hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Engkau sudah dengarkan firman Tuhan, maka pastikan kau memiliki hati yang siap dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kau Tuhan tempatkan, biarlah engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai hidupmu, Tuhan perlengkapi hidupmu. Jadi jika itu adalah keinginan dan kerinduan hatimu, Tuhan lihat, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka mau dipakai oleh Tuhan. Di dunia yang semakin hari semakin jahat, kami menyadari ada perlu anak-anak Tuhan, ada perlu orang-orang benar untuk menyatakan kebenaran. Itu sebabnya mereka, anak-anak Tuhan yang malam hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka, biarlah mereka menjadi terang, mereka menjadi garam, mereka membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan pakai mereka, Tuhan perlengkapi hidup mereka, untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang siap dimurnikan. Mereka tidak lagi fokus dengan masalah mereka, karena ketika kami fokus dengan masalah kami, justru kami terlena. Kami akan hanya menangisi masalah dan pergumulan kami, sehingga kami lupa. Waktu terus berjalan dan kami tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, Allah perlengkapi kami, Allah persiapkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur malam hari ini kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman. Perlengkapi kami lebih lagi ya Roh Kudus. Jika ada karakter-karakter yang masih harus dibentuk, masih harus diproses, masih harus dimurnikan, bentuk kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk dipakai dan diutus Tuhan, untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa pada akhirnya malam hari ini, biar firman termaterai dalam hati kami. Hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi ini. Kalau sebentar kami juga akan berdoa buat apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami percaya ada banyak perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa sebab kami percaya Yesus kami hidup. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya di dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, mari angkat formulir doamu di altar kudus Tuhan. Kita mau membawanya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengangkat pokok doa kami di rumah kami masing-masing.
Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang memegang pokok-pokok doa, formulir doa yang di dalamnya tertulis apa yang menjadi pokok doa dari anak-anak Tuhan. Kami mengangkat di altar kudus Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan kepadamu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pokok-pokok doa kami dari surgamu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan setiap pokok-pokok doa yang diangkat di rumah mereka masing-masing dari anak-anak Tuhan, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Dijawab Tuhan satu persatu dengan cara Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kami mengerti dan tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami percaya di dalam nama Yesus terjadi. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami kenal pribadi Allah kami. Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang berkata, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Kami percaya apa yang kami doakan, apa yang sudah kami angkat di altar kudus Tuhan, kami sudah terima di dalam nama Yesus. Terjadi satu persatu Tuhan jawab, satu persatu Tuhan nyatakan, satu persatu Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa biar ada keamanan atas kota kami. Kami ucapkan berkat kota kami diberkati Tuhan. Kota kami ditolong Tuhan, ada keamanan, ada ketentraman, ada kasih kebaikan Tuhan terjadi atas kota kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan tolong berikan roh takut dan gentarakan Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat disingkapkan. Bukan orang-orang yang merancangkan roh jahat-jahat ini, Tuhan pulihkan hati mereka, jamah mereka bertobat di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan ada atas mereka. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk bersaksi. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga melalui hidup kami ada banyak orang mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, biarlah penyertaan-Mu, kuasa-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Kami selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Kami selalu hidup dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima setiap berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, percaya dan jangan bimbang. Ingat, jangan terfokus kepada masalahmu, tapi fokuslah pada panggilan. Kau adalah orang-orang yang diurapi, kau adalah orang-orang yang memiliki roh Allah, dan kau adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, untuk memberitakan kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Pastikan siap diutus, pastikan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita kembali ketemu hari Senin dalam ibadah doa pagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Doa menyertai Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom. Shalom.